Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosika Herunisa dengan NIM 18220026 dari kelas HBSD Matkul Hukum Perusahaan. Nah, di sini saya akan memaparkan materi kedua tentang badan usaha. Pengertian badan usaha sendiri merupakan sekumpulan yuridis, teknis, dan ekonomis yang berkesatuan dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Sedangkan menurut Dominic Salvatore, pengertian badan usaha adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengkoordinasi sebagai sumber daya untuk tujuan memproduksi dan menghasilkan barang atau jasa yang nantinya akan dijual. Lalu bentuk-bentuk badan usaha dibagi atau digolongkan menjadi beberapa aspek. Aspek yang pertama atau kategori yang pertama adalah badan usaha menurut kepemilikan modalnya, yakni digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu BUMS atau badan usaha milik swasta. Lalu yang kedua, badan usaha milik negara. Yang ketiga yakni badan usaha milik daerah, dan yang terakhir badan usaha campuran. Lalu aspek yang kedua yaitu badan usaha digolongkan menurut badan hukumnya, yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah hukum perseorangan yang dinaungi oleh hanya satu pihak atau individu. Yang kedua, persekutuan firma. Lalu yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau CV. Yang keempat, perseroan terbatas. Dan yang kelima, koperasi. Dan yang terakhir adalah yayasan. Aspek yang ketiga yaitu badan usaha digolongkan menurut jenis usahanya. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah badan usaha ekstraktif, badan usaha agraris, badan usaha jasa, badan usaha perdagangan, dan badan usaha industri. Lalu subbab yang ketiga yakni perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Untuk proses pendiriannya sendiri itu sudah berbeda. Untuk yang berbadan hukum harus disahkan oleh pemerintah dengan akte atau anggaran dasarnya. Sedangkan kalau badan usaha yang tidak berbadan hukum itu hanya perlu untuk daftar ke notaris, lalu didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan negeri di mana usaha tersebut akan didirikan. Hal itu sesuai dengan pasal 23 KUH Dagang. Lalu perbedaan yang kedua yakni harta kekayaan. Harta kekayaan pada badan usaha yang sudah berbadan hukum itu sudah dirinci dalam akta bahwasanya harta kekayaan antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan badan usaha itu sudah dipisahkan, sehingga ketika terjadi kepailitan di kemudian hari, maka yang dilibatkan atau untuk melakukan pemberesan hanya modal yang telah didaftarkan sebelumnya. Nah, berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Di sini tidak dijelaskan, juga tidak diperinci bagaimana pemisahan antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan badan usaha yang dimiliki, sehingga di sini menyebabkan tercampurnya harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan, sehingga nanti ketika terjadi kepailitan atau kebangkrutan, maka harta pribadi juga bisa terseret dalam hal pemberesan. Lalu aspek yang terakhir yaitu hak dan kewajiban. Untuk badan usaha yang sudah berbadan hukum, di sini sudah memiliki hak dan kewajiban, sehingga ketika nanti tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, maka pihak ketiga dapat menggugat, atau sebaliknya ketika ia tidak menerima hak dan kewajiban dari pihak ketiga, maka dapat menggugatnya. Dan sebaliknya, kalau yang badan usaha tidak berbadan hukum, maka tidak dapat menggugat, pihak ketiga tidak dapat menggugat institusinya, melainkan pendiri atau pengurusnya. Yang terakhir yakni pandangan hukum Islam terhadap badan usaha. Jika ditinjau dari fikih muamalah, pendirian PT ini disamakan dengan akad atau kontrak, di mana pihak-pihak yang berakad mengikat satu sama lain dengan kesepakatan. Mengenai perseroan dalam Islam itu dikenal dengan syirkah. Akad yang ditetapkan yaitu al-musyarakah, ialah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif, dan resiko ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.